Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas sektor-sektor yang potensial untuk investasi untuk tahun 2026. Di video kali ini, di akhir tahun 2025 ini, kita bakalan bahas ada 20 saham terbaik untuk investasi untuk tahun 2026. Ya, jadi buat kalian yang lagi nyari saham yang bagus untuk investasi, ya, video ini bisa kasih kalian saham-saham pilihan untuk investasi untuk tahun 2026. Ya, jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari saham untuk investasi, atau mungkin kalian baru mau mulai investasi saham, pastiin kalian tonton video ini sampai habis. Dan video ini akan ada 2 part, dan ini adalah part yang pertama. Ya, jadi stay tune terus untuk part yang berikutnya. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk-produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick untuk investasi, ya, stock pick Todopedia untuk investasi. Kalian juga akan dapat prompt AI untuk analisis saham, ya. Jadi kalian dapat template untuk prompt AI-nya untuk bisa ngebantu kalian untuk lebih mudah dan lebih cepat analisis saham dengan bantuan AI. Ya, dan kalian juga akan dapat benefit lain, diantaranya akses ke dalam grup komunitas di Discord. Nah, cara joinnya teman-teman langsung aja masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia, ya, di bagian bawah. Atau teman-teman bisa klik tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah kalian join, ya, semua benefit membershipnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia di tab membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas ya saham-saham yang potensial untuk investasi di tahun 2026. Untuk time horizon investasi itu minimal 3 tahun ke depan. Nah, teman-teman nggak perlu nunggu sampai 2026 untuk beli saham-saham yang ada di video ini, tapi teman-teman bisa mulai nyicil dari akhir tahun 2025 ini. Ya, nah, saham-saham yang gue bahas di sini ini akan gue bahas per sektornya. Ya, nah, kita bakalan bahas dari sektor energi. Ya, saham yang pertama yang di sektor energi yang potensial untuk investasi di tahun 2026 itu adalah saham Alamtri atau ADRO. Ya, dengan buying price-nya itu maksimal di 1.900. Ya, jadi selama di bawah 1.900, ya, ADRO ini masih cukup menarik untuk buy untuk investasi jangka panjang minimal 3 tahun ke depan. Ya, semakin dia ke bawah itu semakin bagus. Nah, kenapa ADRO ini bagus? Yang pertama itu karena valuasinya murah, ya teman-teman, ya. Valuasinya murah, bahkan dengan ADRO ini labanya udah turun. Ya, jadi ADRO ini kan labanya turun, ya, efek dari dia menjual atau spin-off Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Gitu ya. Nah, setelah labanya turun aja, ini valuasinya masih murah, ya. PER-nya itu ada di 8 kali dan PBV-nya di 0,7 kali. Gitu ya. Jadi dengan labanya udah turun dan valuasinya masih murah, ya, menurut gua ADRO ini cukup potensial. Dan gak cuman itu aja, ADRO ini, ya, menurut gua bagus banget untuk long term hold, dimana prospek bisnisnya ADRO ini untuk jangka panjangnya, ya, ini bagus banget dengan dia baru mulai mengoperasikan smelter aluminium, ya, dan juga dia punya proyek renewable energy. Dimana untuk renewable energy ADRO ini dia ada proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro yang kapasitasnya itu gede banget. Gitu ya, jadi potensi pertumbuhannya bagus nih. Ya, dia baru aja mulai untuk ngejalanin bisnis smelter aluminium, ya, yang mana bisnis dari smelter aluminium ini prospeknya juga bagus ke depannya karena aluminium itu kepake di industri otomotif terutama EV dan juga industri EBT, renewable energy. Ya, dengan dia baru aja mulai untuk bisnis smelter aluminium, ya, ini langkah ekspansi bisnis yang cukup bagus. Ya, dan tentunya smelter aluminium ini dengan manajemen itu masih terus ngembangin smelternya, tentunya ini memberikan potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk bisnisnya ADRO. Ya, jadi dengan dia ada smelter aluminium dan ada pembangkit listrik tenaga hidro, ya, itu memberikan potensi pertumbuhan yang bagus untuk ADRO. Nah, untuk pembangkit hidronya ini sebenarnya baru jadi di tahun 2031.
Ya, jadi memang untuk ADRO ini cocoknya untuk long term hold gitu ya. Nah, selain dari dia punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk jangka panjang, ADRO ini juga membangun ekosistem bisnis energi yang kuat. Ya, di mana ADRO ini dia juga udah punya pembangkit listrik tenaga solar atau surya, ya, dan juga dia baru aja akuisisi bisnis kawasan industri KIPI. Ya, nah dengan dia punya bisnis kawasan industri, artinya energi yang dihasilkan nih, terutama untuk energi terbarukannya dia, ya, itu ada potensi untuk dimonetisasi juga. Jadi nggak cuma dijual ke pihak lain, tapi energi yang dihasilkan itu juga bisa dimonetisasi ke dalam bisnis sendiri, di mana ya listrik yang dihasilkan itu kan bisa dimonetisasi ke kawasan industrinya. Jadi tenan-tenan yang punya lahan di kawasan industrinya ADRO, ya punya lahan di KIPI ini, ya dia juga bisa beli listrik yang dihasilkan sama si renewable energinya ADRO. Gitu ya. Jadi ekosistem bisnisnya itu dia ngebangun semacam ekosistem bisnis energi yang kuat. Gitu ya. Dan ADRO ini dari segi balance sheet kondisi neracanya ini bagus banget ya, dimana aset lancarnya itu lebih besar daripada semua liabilitasnya, yang artinya ADRO ini dia punya aset lancar yang besar, dan aset lancar ini bisa sewaktu-waktu dipakai untuk dia ngembangin bisnis, untuk dia bagi dividen ya, atau bisa juga dipakai untuk buyback. Dan ADRO ini juga rutin buyback saham ya teman-teman ya. Jadi aksi korporasinya juga cukup bagus ya, dia masih bagi dividen dan dia juga ngelakuin buyback gitu ya, dan itu tentunya didukung dengan balance sheet yang bagus. Oke, nah itu ADRO. Yang kedua itu adalah saham PGO atau Pertamina Geothermal Energy ya. Nah PGO ini masih terus ngembangin kapasitas produksi panas buminya teman-teman ya. Jadi kan dia ini kan bisnis renewable energy ya, dia di bawahnya Pertamina yang bergerak di bidang bisnis renewable energy, spesifiknya di panas bumi atau geothermal ya. Nah, mereka ini masih terus ngembangin kapasitas produksinya supaya makin besar. Ya, jadi kapasitas produksinya tuh semakin besar, ya dikembangin terus nih sama manajemennya. Dan itu juga dikombinasiin dengan demand untuk panas bumi. Ini kedepannya untuk jangka panjang akan meningkat seiring dengan adanya transisi energi. Dan memang untuk permintaan untuk panas bumi, ya produksi listrik untuk panas bumi, ya berdasarkan RUPTL dari PLN, ya rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN dari tahun 2025 sampai 2034, ya itu memproyeksikan bahwa produksi listrik dari panas bumi ini akan meningkat pesat, yang artinya demand untuk panas bumi ini akan meningkat pesat ke depannya. Gitu ya. Jadi kapasitas produksi panas buminya diperbesar ya, supply panas buminya diperbesar, ditambah dengan potensi demand panas bumi ke depannya juga akan meningkat. Ya, dan juga untuk PGO ini udah ada kontrak untuk supply energi panas bumi ke PT PLN Indonesia Power. Ya, jadi dia udah ada PPA atau Power Purchasing Agreement. Gitu ya. Jadi dengan adanya kontrak itu, kontrak jangka panjang untuk supply energi ya ke PT PLN Indonesia Power ya, dan PT PLN kan tentunya ya dia penyedia listrik dan itu besar kan permintaannya seiring dengan transisi energi. Nah, itu tentunya akan memberikan potensi cash flow yang stabil untuk PGO untuk kedepannya gitu ya. Jadi itu akan memberikan cash flow yang stabil untuk PGO ya, dan dengan cash flow-nya stabil itu tentunya akan mendukung PGO untuk kedepannya mereka ini bisa terus-menerus ngembangin kapasitas produksi panas buminya mereka gitu ya. Jadi itu enaknya dengan dia cash flow-nya stabil ke depannya ya, itu mempermudah mereka untuk terus-menerus ngembangin bisnis. Dan bicara soal ngembangin bisnis ya, balance sheet-nya PGO ini juga cukup mendukung pengembangan bisnis dan pembagian dividen untuk kedepannya, di mana aset lancarnya itu jauh lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya ya. Jadi sangat membantu PGO untuk kedepannya dia ngembangin bisnis dan juga bagi dividen buat investor gitu ya. Nah itu untuk PGO. Nextnya ada saham ITMG. Nah ITMG ini juga emiten yang menarik ya teman-teman ya, meskipun dia bergerak di batubara, dan batubara ini ada potensi untuk sunset seiring dengan transisi energi ya. Tapi ITMG menurut gua ini dari semua emiten batubara, menurut gua ITMG ini yang paling potensial. Kenapa? Karena kondisi balance sheet ITMG ini bagus banget ya, dimana untuk kasnya itu jauh lebih besar daripada total liabilitasnya, bahkan 2 kali lipat teman-teman ya. Jadi kasnya itu banyak banget
ya. Nah, dengan kasnya itu banyak banget ya, itu memberikan ITMG ini potensi yang besar untuk dia ke depannya bisa pakai uang kasnya itu untuk ngembangin bisnis, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen jumbo atau buyback jumbo, atau semuanya gitu ya. Ngembangin bisnisnya ada, bagi dividen jumbonya juga ada ya, buyback jumbonya juga ada gitu ya. Jadi itu memberikan potensi yang besar untuk ITMG ini bisa ngembangin bisnis ke depannya dan memberikan keuntungan yang besar untuk para investornya gitu ya. Dan bicara soal ngembangin bisnis, ITMG ini selain dia ngembangin bisnis batu baranya ya, dia masih terus ngembangin infrastruktur dari tambang batu baranya, dia juga ngembangin bisnis di luar batu bara. Di mana ITMG ini dia ngembangin bisnis energi terbarukan, di mana dia udah punya pembangkit listrik tenaga solar atau surya. Ya, jadi bisnis EBT, dia udah mulai ngembangin bisnis EBT. Dan ITMG ini juga baru-baru ini ya, dia itu baru aja akuisisi perusahaan tambang nikel yaitu PT Adi Kartiko Pratama atau NICE ya. Jadi ITMG ini dia dengan dia akuisisi saham NICE ya, ITMG ini udah mulai masuk ke bisnis nikel, teman-teman ya. Ya, jadi itu untuk diversifikasi bisnis dia dan mengurangi ketergantungan terhadap bisnis batu bara. Gitu ya. Jadi udah mulai diversifikasi bisnis, dia masih terus ekspansi bisnis ke bisnis di luar batu bara. Nah, ini menarik teman-teman ya untuk dipantau terus bagaimana ITMG ini ke depannya dia mulai untuk diversifikasi bisnis ke luar batu bara. Gitu ya. Apakah menarik atau enggak? Ya kita lihat nanti untuk ke depannya dalam jangka panjang. Terus, ITMG ini juga dia ngelakuin buyback jumbo yang mana itu bisa ngebantu kenaikan harga saham dan menahan penurunan harga saham. Ya, jadi ITMG ini dia baru aja buyback dengan nominal yang gede ya teman-teman, ya sekitaran 2,4 triliun. Ya, dan 2,4 triliun itu hampir 10% dari market cap-nya dia. Ya, market cap ITMG itu sekitaran 24 sampai 25 triliun. Ya, buyback jumbo sebesar 2,4 triliun itu bisa dibilang hampir 10% dari market cap-nya ITMG. Ya, artinya ini potensi kenaikan harga sahamnya untuk jangka menengah sampai jangka panjang ini cukup besar ya, dan juga itu bisa menahan penurunan harga saham supaya turunnya nggak terlalu dalam ketika harga batu bara ini belakangan mengalami penurunan dan lagi agak lesu aja untuk batu bara ini gitu ya. Jadi ITMG ini meskipun dia memang bisnis batu bara yang ada potensi sunset, tapi dengan kondisi keuangannya itu masih bagus dan dia masih diversifikasi bisnis ya, dia ada upaya untuk diversifikasi bisnis ya, ini tetap ada potensi menurut gue ya untuk kedepannya untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, selain dari tiga ini, satu saham lagi di sektor energi itu adalah saham Pegas teman-teman ya. Untuk Pegas ini untuk buying price-nya itu maksimal di 1.850 ya. Pegas ini valuasinya murah teman-teman ya, makanya gue masukin ke dalam saham-saham pilihan untuk investasi tahun 2026. Ya, PER-nya di sekitar 8 kali, PBV-nya di 0,9 kali, ya ini valuasi yang murah. Ya, dan Pegas ini gue ngelihat dia punya potensi dividen yield yang gede sekitaran 9 sampai 10%. Ya, jadi valuasinya murah, dividennya gede, tapi nggak cuma itu aja. Kondisi balance sheet-nya Pegas ini bagus banget. Ya, dimana untuk aset lancarnya itu udah bisa ngelunasin utang jangka pendek. Dan cash flow-nya, operating cash flow dan free cash flow-nya Pegas ini rutin positif, yang artinya itu sangat mendukung ke depannya untuk si Pegas ini dia bagi dividen dan ngembangin bisnisnya. Ya, jadi kondisi keuangannya, neraca keuangannya bagus, cash flow-nya juga positif, itu tentunya membantu dan mendukung Pegas untuk ke depannya dia masih bisa terus-menerus bagi dividen dengan yield yang besar dan bisa juga untuk ngembangin bisnisnya. Dan bicara soal ngembangin bisnis, Pegas ini ngembangin bisnisnya itu dengan cara dia memperluas jaringan pipa gas. Ya, jadi Pegas ini belakangan ngeluarin duit capex untuk investasi untuk memperluas jaringan pipa gas ya, supaya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan tentunya itu bisa meningkatkan revenue. Gitu ya. Jadi Pegas ini dengan kondisi keuangan yang bagus, dia masih bisa bagi dividen dengan yield yang gede dan masih bisa ngeluarin duit untuk ngembangin bisnis, terutama untuk memperluas jaringan pipa gas. Oke, jadi 4 saham itu adalah saham yang potensial dari sektor energi. Nah, setelah kita dari sektor energi, sekarang kita ke sektor industri dan manufaktur. Nah, saham yang pertama dari sektor ini yang menurut gue potensial untuk tahun 2026 itu adalah saham SPTO. Ya, untuk buying price-nya maksimal di 680. Ya, saham SPTO ini valuasinya murah ya, PER-nya sekitaran 6 sampai 7 kali dan PBV-nya itu pas ada di 1 kali.
Yang mana menurut gue ini tergolong valuasi yang murah. Dan juga dividen yield-nya ini menarik teman-teman ya, sekitaran 9-10%. Ya, jadi ini termasuk saham yang high dividend yield ya, teman-teman bisa dapat dividen itu sekitaran 9-10% yield-nya ya, tanpa harus bergantung sama capital gain ya. Jadi itu udah termasuk dividen yield yang cukup besar. Ya. Nah, balance sheet-nya SPTO ini juga bagus ya teman-teman ya, dimana aset lancarnya itu udah bisa ngelunasin semua liabilitasnya teman-teman. Jadi aset lancarnya doang udah bisa ngelunasin semua utangnya, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Ya, jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget. Dan juga untuk kondisi cash flow-nya, operating cash flow-nya positif, free cash flow-nya juga positif. Gitu ya, jadi tentunya dengan kondisi yang seperti itu, ya, aset lancarnya gede, cash flow-nya positif, itu mendukung perusahaan untuk terus-menerus bagi dividen dan juga ngembangin bisnis. Nah, bicara soal ngembangin bisnis, SPTO ini ngeluarin capex atau belanja modal untuk ngebangun kantor dan showroom yang baru, ya, tentunya untuk memperbesar penjualan, ya, dan dia juga memperbesar kapasitas produksi. Ya, dimana untuk pabrik yang di daerah Gresik, ya, itu kapasitas produksinya diperbesar. Gitu ya. Jadi dia ngembangin bisnis, ya, dengan cara dia ngebangun kantor baru dan memperbesar produksinya. Jadi ya harapannya ke depannya baik dari sisi produksi maupun dari sisi penjualan itu bisa meningkat gitu ya. Dan tentunya sebagai perusahaan yang ngejual produk sanitasi ya, kayak wastafel, kloset gitu ya, yang mana produk-produk kayak gitu kan hampir selalu dibutuhkan ya sama masyarakat. Ya, jadi dengan kayak gitu ya, tentunya SPTO ini gue ngelihat kalau untuk prospek bisnisnya ya, pertumbuhannya ke depannya akan cukup stabil gitu ya, meskipun ya tentunya tetap aja bisa naik turun ya teman-teman ya, tetap aja ya tergantung dari kondisi ekonomi, tergantung dari kegiatan manufaktur seperti apa gitu ya. Tapi secara overall menurut gua nih, untuk produk sanitasi ya, produk-produk kayak wastafel, kloset ya, itu kan hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat ya. Tentunya dengan kayak gitu permintaan dari produk-produk mereka itu cenderung akan cukup stabil gitu ya. Next, selain dari SPTO, saham berikutnya itu adalah saham Pancabudi atau PBID. Nah, Pancabudi ini untuk buying price-nya itu maksimal di 540 ya. Jadi selama di bawah 540 ya, menurut gue itu masih cukup oke untuk dibeli untuk investasi. Ya, semakin ke bawah ya semakin bagus untuk buy, untuk investasi. Nah, valuasinya Pancabudi ini juga cukup murah ya, meskipun ya kalau dibandingin sama SPTO sedikit lebih mahal. Ya, dan untuk dividen yield-nya juga ada di sekitaran 9-10%. Jadi Pancabudi ini dia dividen yield-nya juga besar gitu ya. SPTO sama Pancabudi ini termasuk saham high dividend ya. Balance sheet-nya juga bagus teman-teman ya. Aset lancarnya lebih gede daripada liabilitas ya. Operating cash flow, free cash flow-nya juga positif. Ya, itu kondisi keuangan yang bagus banget, yang mana itu mendukung ke depannya untuk perusahaan itu bisa bagi dividen yang gede dan juga ngembangin bisnis. Ya, dan untuk produk plastik ya dan biji plastik, yang mana itu adalah produk yang dijual sama Pancabudi ya, ini tentunya akan hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat. Jadi mirip sama SPTO tadi ya. Kalau SPTO kan sanitasi, kalau Pancabudi ini produk plastik dan biji plastik gitu ya. Dan itu akan hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat karena plastik itu kan identik dengan industri konsumsi ya, consumer goods ya. Jadi ya tentunya selama masyarakat masih butuh makanan dan minuman ya, tentunya produk plastik ini tentunya masih akan dibutuhkan. Jadi untuk permintaannya, untuk demand-nya akan cenderung stabil. Yes, itu bisa aja naik turun sewaktu-waktu, tergantung kondisi ekonomi juga, betul. Tapi gue ngelihat kalau untuk produk plastik ini permintaannya akan cenderung cukup stabil gitu ya. Dan Pancabudi ini ngeluarin capex ya untuk ekspansi bisnis ya, dimana dia ngebangun pabrik di daerah Jawa Tengah ya. Jadi dengan kayak gitu ya, dia bisa ekspansi bisnis, dia bisa memperbesar kapasitas produksi dari plastiknya dia gitu ya. Next, saham berikutnya ada saham SMSM. Nah, ini saham yang cukup menarik juga menurut gue ya, dimana untuk SMSM atau Selamat Sempurna ini adalah bisnis yang memproduksi komponen untuk otomotif dan juga alat berat ya. Nah, SMSM ini kondisi balance sheet-nya bagus banget teman-teman ya, dimana uang kasnya itu lebih besar daripada total semua utangnya, dan cash flow-nya juga konsisten bisa positif gitu ya. Ini bagus banget, kondisi keuangan yang bagus banget, dimana kasnya itu gede, cash flow-nya positif. Artinya SMSM ini punya potensi untuk kedepannya dia ngembangin bisnisnya dan juga bagi dividen. Dan bicara soal bagi dividen, SMSM ini
punya keunikan di mana dividen yieldnya itu besar, yang pertama ya 8%, ya. Tapi bukan cuma itu, dia punya keunikan tersendiri, ya, di mana SMSM ini rutin bagi dividen dalam setahun itu bisa sampai 3 sampai 4 kali. Ya, dan ini cocok buat teman-teman investor yang mau dapat passive income rutin. Gitu ya. Jadi dalam setahun dia bagi dividen itu sekitaran 3 kali sampai 4 kali. Gitu ya. Dan untuk SMSM sendiri ini dia menawarkan produk yang cukup terdiversifikasi, ya, dimana dia punya produk komponen untuk otomotif, ya, dia juga punya komponen untuk alat berat, dan dia juga punya alat-alat untuk manufaktur, gitu ya. Jadi produknya terdiversifikasi, dan SMSM ini ngeluarin capex atau belanja modal untuk memperkuat bisnis non-engine, ya, dan dia juga lagi mau ngebuat produksinya itu untuk semakin efisien. Gitu ya. Jadi dia lagi ngebuat semacam production pipeline yang lebih advance untuk ngebuat produksinya itu semakin efisien, dan tentunya itu bisa ngebuat SMSM ini semakin hemat dari segi beban operasional, dan tentunya itu bisa membantu meningkatkan laba dari SMSM gitu ya. Jadi gue ngeliat SMSM ini perusahaan yang cukup stabil, ya, dari segi pendapatan dan labanya itu pertumbuhannya cukup stabil, balance sheet-nya bagus banget, cash flow-nya juga positif ya, jadi bagus banget. Dia rutin bagi dividen dengan yield yang oke, dan rutin juga 3 sampai 4 kali dalam setahun, ya, dan SMSM ini masih berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi bisnis, yang mana dengan kayak gitu itu berpotensi untuk membantu pertumbuhan laba dari SMSM, ya. Nah, untuk buying price-nya SMSM itu maksimal di 1.870. Ya, jadi di 1.600-an sampai 1.700-an menurut gua masih cukup oke untuk buy saham SMSM untuk investasi jangka panjang. Next kita masuk ke saham-saham di sektor perbankan. Ya, saham-saham perbankan ini menurut gua akan potensial di tahun 2026, dan pilihan utama itu adalah 3 saham perbankan besar, yaitu BBRI, BBNI, dan BMRI. Ya, untuk BBRI buying price-nya itu maksimal di 4.020, BBNI maksimal 4.600, dan BMRI itu maksimal 5.000. Nah, 3 saham perbankan ini jadi pilihan utama untuk saham-saham di sektor perbankan, karena selain kinerjanya yang bagus, kuat, dan stabil dari beberapa tahun terakhir, ya, mereka bertiga ini dihargai di valuasi yang murah, di mana untuk price to earnings atau PER-nya itu ada di bawah 10 kali. Dan ketiga saham perbankan ini bisa memberikan potensi dividen yield yang menarik ya, di sekitaran 8-9%. Ya, dan tentunya ketiga saham perbankan ini dalam jangka panjang nih, ya, tentunya punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus seiring dengan ekonomi Indonesia yang masih punya potensi pertumbuhan. Jadi ketiga saham perbankan ini ya menawarkan kombinasi antara dividen yang cukup besar ya dikombinasiin sama potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Nah, spesifik untuk saham BBRI ya, dia ini punya kekuatan yang besar dari ekosistem ultramikro yang kuat ya, dengan Pegadaian dan juga PNM. Ya, dimana dengan seperti itu, dengan dia punya ekosistem ultramikro yang kuat ya, BBRI ini dia menguasai segmen mikro dan ultramikro. Jadi benar-benar BBRI ini yang jadi penguasanya. Ya, dan juga dengan adanya Pegadaian dan PNM itu akan mendukung pertumbuhan bisnis dari BBRI. Selain itu BBRI juga punya digital banking Brimo ya, yang mana itu mendukung pertumbuhan dari pendapatan fee based income. Ya, itu juga akan mendukung pertumbuhan dana simpanan, di mana nasabah itu bisa buka rekening secara online lewat Brimo-nya tanpa harus ke kantor cabang ya. Itu memudahkan nasabah untuk buka rekening, dan itu membantu pertumbuhan dana simpanan. Dan tentunya kalau dana simpanan bertumbuh, itu juga bisa membantu pertumbuhan dana pinjaman gitu ya. Dan juga dengan adanya tambahan dana deposit dari Menteri Keuangan ya, itu akan ngebantu menurunkan bunga simpanan ya, dan juga mendorong pertumbuhan dari pinjamannya BBRI. Dan juga dengan belakangan ini suku bunga trennya udah menurun, itu tentunya akan memperkecil beban bunganya BBRI dan bisa mengurangi NPL-nya BBRI ya, dimana selama ini BBRI ini dia cukup bergumul ya, dia lumayan berjuang nih mengatasi NPL yang tinggi ya, dimana dengan NPL-nya yang tinggi beban pencadangannya tinggi. Nah, dengan NPL-nya itu berkurang nantinya ya, tentunya ya beban pencadangannya itu bisa dikurangin, dan itu bisa ngebantu pertumbuhan dari labanya BBRI. Untuk BBNI ya, ini juga saham perbankan yang jadi pilihan untuk tahun 2026 ya, di mana BBNI juga punya digital banking Wonder BBNI, itu juga bisa mendukung pertumbuhan dari fee based income,
mendukung juga pertumbuhan dana simpanan, dan juga mendukung pertumbuhan pinjaman. Ya, jadi dengan adanya digital banking, nasabah itu bisa buka rekening secara online, nasabah juga bisa ambil pinjaman secara online. Tentunya digital banking ini bisa membantu pertumbuhan dana simpanan dan pertumbuhan pinjaman. Ya, dan BBNI juga sama ya, dia dapat dana deposit dari Menteri Keuangan, itu bisa ngebantu menurunkan bunga dari dana simpanan ya. Dan itu bisa mendorong pertumbuhan pinjaman untuk BBNI ke depannya. Ya, dan suku bunga yang turun itu sama juga BBNI dengan suku bunga turun, BBNI akan dapat benefit berupa beban bunganya yang semakin kecil ya, dan itu juga mengurangi kredit macet atau NPL. Ya, yang mana dua hal ini bisa ngebantu profitabilitasnya BBNI. Nah, terus selain dari BBRI, BBNI ada BMRI atau Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri juga sama, digital bankingnya bisa ngebantu bisnisnya dari segi pertumbuhan pendapatan fee transaksi, fee based income ya. Itu juga bisa ngebantu pertumbuhan dana simpanan, ngebantu juga pertumbuhan dana pinjaman. Ya, BMRI juga sama, dapat tambahan dana deposit dari Menteri Keuangan ya, dan itu membantu pertumbuhan kredit ke depannya. Ya, dan untuk suku bunga turun belakangan ini itu juga bisa ngebantu memperkecil beban bunga. Nah, cuman agak beda untuk Bank Mandiri, karena untuk Bank Mandiri ini menurut gua ya, untuk kedepannya NPL-nya itu nggak bisa turun. Kenapa? Karena memang Bank Mandiri ini belakangan kualitas asetnya itu memang udah bagus banget, NPL-nya itu udah kecil banget, sekitaran 1,1 sampai 1,2 sampai 1,3% gitu ya. Jadi kualitas asetnya Bank Mandiri ini bisa dibilang yang paling bagus dari antara hampir semua bank ya, even lebih bagus daripada BBCA gitu ya. Dan memang ya Bank Mandiri keunggulannya di situ gitu ya. Nah, selain dari 3 saham perbankan BUMN, yang mana ketiga saham ini memberikan kombinasi antara stabilitas, dividen yield yang tinggi, dan juga potensi pertumbuhan yang oke. Selain dari 3 saham bank ini ya, tentunya kita nggak bisa lupa juga dengan King BBCA ya teman-teman ya. Dimana untuk BBCA ya, ini valuasinya relatif murah, meskipun secara per bisa dibilang nggak murah-murah banget ya teman-teman ya. Nggak murah-murah banget ya. PBV-nya juga bisa dibilang cukup tinggi, tapi secara historis ini valuasi yang bisa dibilang relatif murah ya. Biasanya BBCA itu pernya di 20 kali. Ini belakangan ini BBCA ini turun terus gitu ya, dan menurut gue ini juga cukup menarik ya teman-teman ya. BBCA belakangan ini tuh sempat turun ke 7.000-an ya, 7.900, bahkan kapan itu sempat ke 7.500 ke bawah ya. Menurut gue BBCA di kepala 7 ya, itu menarik banget untuk buy untuk jangka panjang ya. Dan BBCA ini memang bank yang mampu konsisten tumbuh teman-teman ya. Dia mampu untuk terus tumbuh ya, dan dia mampu untuk mempertahankan dana murah atau casa yang besar banget ya, dimana casanya BBCA itu di sekitaran di atas 80% teman-teman ya, dan itu tentunya bagus banget. Artinya BBCA ini bisa hemat dari segi beban bunga ya, dan rasio NPL-nya yang kecil. Ini artinya BBCA ini ya, meskipun dia bertumbuh terus, tapi dia juga tetap bisa menjaga supaya kualitas asetnya ini sebaik mungkin. Ya, jadi ini bukan cuman perbankan yang bisa bertumbuh dengan pertumbuhan yang bagus, tapi BBCA ini adalah perbankan yang sangat kuat dan sangat kokoh. Gitu ya. Di tengah dia mampu untuk terus bertumbuh, BBCA ini tetap bisa menjaga supaya dana murah atau casanya ini tetap besar, dan kredit macetnya ya itu tetap kecil, yang artinya kualitas asetnya tetap bagus. Dan tentunya BBCA dengan dia punya digital banking dan dia juga punya anak usaha ya, Blue by BCA Digital ya, itu bisa mendukung pertumbuhan dari fee based income, itu juga membantu pertumbuhan dari dana simpanannya BBCA ya, di mana pembukaan rekening bisa dilakukan secara online, yaitu mempermudah nasabah untuk buka rekening dan membantu pertumbuhan dana simpanan, dan itu juga bisa ngebantu pertumbuhan pinjaman, terutama pinjaman consumer gitu ya. Dan suku bunga yang turun ini akan ngebantu BBCA untuk memperkecil beban bunga dan juga mengurangi kredit macetnya lebih lagi gitu ya. Jadi untuk sektor perbankan teman-teman ya, di tahun 2026 ini punya potensi yang bagus, dan pilihan utamanya itu udah pasti perbankan The Big Four. Oke, so itu dia part pertama dari 20 saham terbaik untuk investasi untuk tahun 2026. Ya, pastiin kalian stay tune terus untuk part yang kedua. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham,
Jadi keputusan investasi itu sepenuhnya di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video berikutnya di part yang berikutnya.